Kejelasan kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib 17 tahun lalu tidak kunjung terungkap. Siapa otak pembunuhan Munir dalam perjalanannya menuju Belanda 7 September 2004 belum terungkap. Saat memperingati 17 tahun kematian Munir, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan mantan anggota tim pencari fakta kasus Munir, Usman Hamid, menilai pembunuhan Munir terkait situasi politik di masa itu. Usman mendesak pemerintahan Jokowi mengungkap otak di balik pembunuhan ini. Kita semua mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengusut aktor intelektual dari pembunuhan politik terhadap Munir. Nah, hari ini saya kira kita perlu menegaskan bahwa kasus kematian Munir adalah sebuah political assassination, satu pembunuhan politik. Kenapa? Kuat dugaan bahwa kasus ini berhubungan dengan situasi politik demokrasi ketika itu. Sekjen Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Kasum, Bivitri Susanti, menilai kasus Munir sebagai kejahatan kemanusiaan yang harus diungkap di negara hukum. Melihat kasus Cak Munir ini beyond kasus Cak Munir, tapi ini soal ancaman buat demokrasi dan negara hukum kita. Gitu. Semua yang bergiat di berbagai macam isu, tidak hanya isu HAM, tapi isu anti korupsi, isu lingkungan hidup, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan lain sebagainya. Pembunuhan Cak Munir adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, jadi begitu pentingnya sebenarnya bagi sebuah pemerintahan bila ia mengakui ada negara hukum di negara ini, harusnya ini dibuktikan justru dengan menuntaskan kasus-kasus seperti ini. Harapan terungkapnya otak pembunuhan Munir serta proses dijadikan kasus pelanggaran HAM berat terancam semakin tertutup. Ketentuan itu diatur pasal 78 ayat 1 angka 4 KUHP yang menyebut hak penuntutan kasus pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup kedaluarsa setelah 18 tahun. Dokumen hasil investigasi tim pencari fakta kasus Munir juga menyisakan tanda tanya besar. Dokumen langsung diserahkan ke Presiden SBY oleh Ketua TPF Munir tanpa melalui administrasi persuratan di Kemensetnek sehingga tidak tercatat di buku agenda persuratan Kemensetnek 2005, kata Edi Cahyono, Kepala Biro Humas Kemensetnek seperti dikutip cnnindonesia.com. Komnas HAM jadi pintu harapan kasus Munir jika ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Pegiat HAM serta publik menuntut keseriusan pemerintah untuk dapat mengungkap utuh kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mungkinkah kasus kematian aktivis Munir bisa dijadikan sebagai kategori kasus pelanggaran HAM berat? Kita akan bahas bersama mantan anggota TPF Munir, sekaligus juga Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Ada juga Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga. Sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi pihak Kejaksaan Agung dan juga kantor staf Presiden, tapi mereka berhalangan untuk kemudian ikut dalam diskusi dan dialog pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Sandra, Bung Usman. Selamat malam, ya, sehat selalu. Mbak Sandra. Iya, saya ingin tanya ke Mbak Sandra. Mbak Sandra, jadi tahun depan kasus Munir kedaluarsa? Ya, dari segi pidana. Dari segi pidana, artinya siapapun yang terlibat tidak akan pernah bisa lagi kemudian untuk diusut? Betul, berdasarkan KUH pidana. Oke. Tutup buku, sudah case close. Walaupun masih banyak ganjalan. Betul, Mbak Sandra? Bisa demikian. Iya. Apa yang dilakukan Komnas HAM soal ini? Ada dua hal. Yang pertama, kami telah mengirim surat kepada Presiden untuk segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari TPF 2005 yang belum dilaksanakan. Oke, bisa dijabarkan, Mbak? Mungkin yang paling beberapa poin penting. Ya, jadi di dalam laporan TPF ada beberapa data terduga pelaku ataupun pihak-pihak terkait yang belum diproses secara pidana oleh polisi. Bagian sudah inkrah. Nah, dari hal itu kami
merekomendasikan kepada Presiden untuk segera menindaklanjuti rekomendasi TPF secara tuntas, jadi lebih menyeluruh. Ada beberapa nama yang belum diproses hukum, minimal untuk dimintai keterangan dan lain sebagainya. Lanjut begitu. Betul, artinya ada proses penyelidikan seperti yang direkomendasikan oleh TPF. Apakah kemudian Komnas HAM menganggap bahwa nama-nama itu patut diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan Munir? Kami tidak membuat kesimpulan sendiri, kami merekomendasikan apa yang direkomendasikan oleh TPF. Saya ke Bung Usman. Bung Usman, apakah pertanyaan yang sama? Apakah nama-nama yang belum diproses hukum, minimal dimintai keterangan saksi dan lain sebagainya, dan juga pernah ada yang sempat diproses hukum dan tidak dilanjutkan, ya karena satu dan lain hal, apakah patut diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Munir? Ya, tentu saja, karena kami simpulkan demikian di dalam laporan tim pencari fakta. Jadi orang-orang yang paling bertanggung jawab di dalam pembunuhan Munir itu kami rekomendasikan di dalam laporan tim pencari fakta untuk kemudian diinvestigasi lebih jauh. Kenapa itu jadi penting? Karena penyelidikan dan penyidikan di kepolisian saat itu belum tuntas. Kami sendiri bekerja hanya dalam waktu 3 bulan dengan segala keterbatasan, tidak ada biaya, administrasi dan seterusnya. Lalu ketika diperpanjang pun juga sumber daya yang terbatas itu tetap menjadi kendala. Nah, kalau seandainya Presiden ketika itu menindaklanjuti laporan tim pencari fakta dengan rekomendasi pertama saja, yaitu rekomendasi pertama kami adalah melanjutkan tim pencari fakta ini dengan tim investigasi yang independen. Kenapa ada perbedaan antara investigasi dan pencarian fakta? Investigasi ini lebih punya semacam kewenangan hukum yang bersifat pro justisia, sehingga ketika sejumlah pejabat tinggi atau mantan pejabat tinggi Badan Intelijen Negara ketika itu mangkir, tentu dapat diupayakan pemanggilan secara paksa. Meskipun begini, Bung Usman, banyak juga masyarakat yang menyampaikan begini. Mungkin kita harus juga mengingatkan kasus ini karena memang sudah begitu lama dan mudah-mudahan juga tidak terlupakan sampai kapanpun. Karena masih ada ganjalan. Saya ingin kemudian menyampaikan ada suara-suara yang mengatakan seperti ini. Kan sudah dihukum. Eksekutornya pilot Garuda pada saat itu Polikarpus Budi Hariprianto yang juga sudah meninggal. Lalu kemudian ada Dirut Garuda Indra Setiawan. Ada sejumlah juga pramugari misalnya yang terkait dengan hal tersebut. Meskipun ada saksi-saksi lain yang juga disebutkan misalnya tewas misterius, misalnya Ongen Latui Hamalo dan lain sebagainya. Nah ini yang selalu kemudian disampaikan bahwa prosesnya sudah selesai. Bagaimana Anda menjawab ini? Tapi jangan dijawab dulu. Selepas jeda saya akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.